Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Raisa. Oh ya, silakan Raisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, di sini apa ada yang tidak masuk? Banyak, Bu. Siapa ya? Yusril. Oh, Yusri itu kenapa kira-kira Yusri kok nggak masuk ya? Kayaknya itu ketiduran, Bu. Oh gitu ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Oke. Yola, Hadir. Raisa, Hadir. Yusril tadi nggak masuk ya. Oke. Sakinah, Hadir. oke. Nanti diingatkan ya Yusril kalau nggak masuk itu harus izin ke Ibu atau ngirim surat, bisa dititipkan temannya. Itu ya. Iya, Bu. Oke, selesai absensinya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang format gambar. Pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian dari macam-macam perangkat lunak. Sekarang kita akan membahas tentang format gambar. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa mengetahui definisi dari format gambar, bisa mengetahui jenis-jenis format gambar, serta kita bisa mengetahui penempatan format gambar tersebut pada aplikasi yang kita gunakan. Oke, sebelum Ibu memulai pemaparan materi pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira kalian di rumah sudah membaca atau belum mengenai materi yang akan Ibu sampaikan? Yang pertama, di sini kalian sudah tahu atau belum mengenai macam-macam dan jenis-jenis format gambar? Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan ajukan tangannya. Saya, Bu. Ya, Raisa. Macam-macam format gambar itu ada dua, bitmap sama vektor. Oke. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahi dari pendapatnya Raisa? Nggak tahu, Bu. Belum tahu ya. Oke. Nanti Ibu sampaikan ya. Selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih. Dari gambar vektor dan bitmap, kira-kira kalian tahu nggak sih macam-macam dari per jenisnya? Misalnya vektor sendiri itu apa jenisnya, bitmap sendiri itu apa jenisnya? Bisa tahu nggak? Bu tunjuk aja ya. Silakan Sakinah untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Macam-macam jenisnya itu ada PNG, ada JPG, ada PDF. Itu aja yang tak tahu. Jadi ada apa? JPEG, PNG, PDF, dan GIF. Oke. Setelah itu kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Langkah-langkah pembelajaran dari Ibu sendiri akan Ibu paparkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, kalian nanti akan Ibu buatkan diskusi kecil untuk membahas tentang dan menganalisis tentang faktor format, vektor, dan bitmap. Gitu ya. Oke. Terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan materi pada pagi hari ini mengenai format gambar, di mana sudah dijelaskan kan tadi sama teman kalian bahwa format gambar terdiri dari vektor dan bitmap. Dari kedua jenis ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ibu jelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari gambar format bitmap. Oke, kelebihan dari bitmap yaitu yang pertama, mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural. Selanjutnya, lebih cepat dan lebih sesuai untuk ditampilkan ke layar monitor. Karena apa? Karena gambar bitmap dapat ditransfer secara langsung dari file ke layar monitor kalian. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari bitmap itu sendiri. Apa itu, Bu? Oke, kekurangan dari bitmap itu ada dua. Yang pertama, ukuran file gambar yang relatif lebih besar. Yang kedua, perubahan ukuran gambar, di mana pembesaran dan pengecilan.
Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari gambar bitmap itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor. Yang pertama dulu ya, Ibu akan jelaskan kelebihan dari vektor. Di sini, kelebihan dari gambar vektor itu terdapat 3 poin. Yang poin pertama adalah bersifat scalable, yaitu dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitas dari gambar yang berbasis vektor. Yang kedua, yaitu memiliki ukuran file yang lebih kecil. Yang ketiga adalah mempunyai warna-warna yang solid, cocok untuk bentuk gambar yang sederhana. Itu adalah materi yang Ibu paparkan pada pagi hari ini. Apakah kalian ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang paham mengenai apa yang Ibu paparkan? Apakah di sini ada yang bertanya? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke. Jika kalian tidak ada yang bertanya, baiklah Ibu yang akan bertanya apakah kalian sudah paham atau belum mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan. Di sini Ibu mau tanya, definisi dari JPEG, gambar format JPEG itu apa kira-kira? Silakan Yola dijawab. Baik Bu, sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari JPEG. Maksudnya adalah format ini mampu mengompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Oke, di sini apa yang bisa menambahkan dari yang disampaikan oleh Yola? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Ibu akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Yola ya. Yang disampaikan Yola tadi sudah betul, sudah sangat betul. Jadi JPEG itu adalah format yang mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Oke, setelah kita melalui penyampaian materi dari Ibu serta Ibu sudah menyampaikan kepada kalian, kira-kira ada yang belum paham atau kurang paham, ternyata kalian sudah paham ya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengadakan diskusi kecil atau FGD, forum diskusi. Di sini kita akan membentuk kelompok kecil di mana kalian nanti Ibu suruh menganalisis apa itu gambar bitmap, apa itu gambar vektor, kelebihan dari gambar bitmap dan vektor, kemudian jenis-jenis dari format gambar itu sendiri. Oke, yang pertama nanti Ibu akan minta kalian satu persatu menganalisis dari poin-poin yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Oke, silakan di sini kalian mulai menganalisis terlebih dahulu poin-poin yang sudah Ibu berikan. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Ya, Bu. Apakah Yola ada kesulitan? Siap kita Bu. Oke. Selanjutnya Raisa, apakah ada kesulitan? Oh, Oke, pintar-pintar sekali ya. Ini Sakina, sudah bisa menjawab ya? Oke, apakah ada kesulitan? Belum ada. Oke, silakan dilanjutkan ya. Apakah sudah selesai kalian menganalisisnya? Sudah. sampun, Bu. Selanjutnya dari masing-masing siswa silakan memaparkan apa yang sudah kalian analisis dan yang sudah ditulis di lembaran yang sudah Ibu kasih tadi. Silakan untuk memaparkan individu atau giliran dari per siswanya. Setelah itu, untuk yang tidak presentasi atau yang menjadi audiens, silakan mengajukan pertanyaan kepada teman yang sedang presentasi. Oke, Yola. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya, yaitu sebutkan macam-macam format gambar dan definisinya. Yang pertama, JPG. Maksudnya adalah format ini mampu mengompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Yang kedua yaitu GIF. GIF adalah format ini mampu menyimpan dalam 8 bit. Dan yang ketiga adalah PDF. PDF ini adalah digunakan oleh Adobe Acrobat dan dapat digunakan oleh grafik yang berbasis pixel maupun vektor. Oke, setelah
Mbak Yola memaparkan apa yang sudah dianalisisnya. Di sini apakah kalian ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Yola mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Yola? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Raisa, silakan disampaikan pertanyaannya. apakah macam-macam format gambar itu hanya terdiri dari 3 saja? Nah, macam-macam format gambar itu sebenarnya ada 16, cuma di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Oke, begitu ya Mbak Raisa. Setelah dijawab oleh Mbak Yola mengenai pertanyaan dari Mbak Raisa tadi. Untuk lebih jelasnya bisa Mbak Raisa baca di modul yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp tadi ya, mengenai macam-macam format gambar bitmap dan vektor. Oke, Ya, Bu. terima kasih untuk Mbak Yola, beri aplaus. Oke, untuk yang presentasi terakhir silahkan Mbak Sakina memaparkan apa yang telah dianalisis tadi. Kepada Mbak Sakina, Ibu persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan vektor. Kekurangan itu ada 1, cuma kurang dapat menampilkan gambar dan gradiasi secara realistis atau natural. Kalau kelebihan itu ada 3. 1, bersifat scalable atau dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Yang kedua, memiliki ukuran file yang kecil. Yang ketiga, mempunyai warna-warna yang solid, cocok untuk bentuk gambar sederhana seperti logo, kartun, dan sebagainya. Oke, setelah pemaparan dari Mbak Sakina mengenai analisis format gambar di sini, apa kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Silakan. Siap tidak Bu? Oke, Paham. tidak ada ya. Nah, terima kasih untuk Mbak Sakina atas pemaparannya. Beri aplaus dulu. Silahkan duduk kembali. Oke, setelah pemaparan dari ketiga teman kita tadi, di sini Ibu akan menyampaikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah format gambar atau macam-macam dari format gambar. Di sini format gambar sebenarnya banyak, tapi untuk pada pertemuan kali ini kita membahas 3 format saja, yaitu JPEG, GIF, dan PDF. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap. Yang pertama adalah kelebihan dari bitmap, yaitu mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural. Dan kekurangan dari gambar bitmap itu sendiri adalah ukuran file yang relatif besar. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan vektor. Di sini kelebihan gambar vektor adalah memiliki ukuran file yang kecil. Sedangkan kekurangan dari gambar vektor sendiri itu kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural. Di sini apa kira-kira ada hal yang tidak atau ada yang kurang kalian pahami mengenai materi pada pagi hari ini? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak Bu. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Alhamdulillah menyenangkan Bu. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan manfaat ya. Sebelum itu Ibu akan menyimpulkan lagi pembelajaran pada pagi hari ini, yakni membahas tentang jenis-jenis format gambar, kemudian kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap dan gambar vektor. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa membaca kembali modul yang sudah Ibu berikan atau sudah Ibu share di grup kelas kita. Itu nanti ketika pertemuan selanjutnya Ibu akan menanyai kalian lagi apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah sampai jamnya akan berakhir. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari sistem komputer, yaitu mengenai software, hardware, dan brainware. Di rumah nanti kalian silakan membaca ya untuk menambah ilmu atau menambah wawasan sebelum kita memulai pembelajaran di minggu depan. Oke? Oke Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah untuk kalian di masa depan. Amin. Sekian dari Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.